Harga naik 2 juta, tapi upgrade-nya minor banget. Yes, saking minornya kalian nggak akan bisa bedain sama Samsung S24 kalau nggak ngeliat warna baru dan ring kameranya. Tapi, selama 2 bulan gue jadiin Samsung S25 sebagai daily driver, menurut gue upgrade terbesarnya ada di bagian user experience. Jadi langsung aja gue ceritain semua suka dukanya, let's check it out. Jujur di awal gue kesel banget lihat baterai HP ini masih pakai 4000 mAh. Tapi tahu nggak kalian, gue ketabok sama statement gue sendiri yang selalu bilang kalau besaran mAh nggak ada jaminan. Yes, itu udah ngerasa sendiri dari efisiensi chipset Snapdragon 8 Elite for Galaxy plus One UI 7 yang gacor banget. Waktu kemarin ini gue di rumah sakit kerjanya cuma browsing, nonton, rata-rata yang menggunakan 50% WiFi plus 50% cellular data bisa dapat rata-rata SOT 6 jam 30 menit. Begitu dipakai full WiFi bisa nyentuh sampai 9 jam. Gila banget. Gue coba pakai yang intens lagi di kondisi outdoor. Rekam video 4K 30 fps selama 27 menit, makan baterai 11%. Ngarahin jalan menggunakan Google Maps selama 45 menit, makan baterai 5%. Bahkan ketika gue main MLBB selama 1 jam 11 menit, makan baterai 15%. Dan tahu nggak, itu semua gue pakai koneksi full cellular data. Menurut gue ini berasa efisien banget ketimbang S24 kemarin. Tapi memang ada satu hal yang menurut gue jadi deal breaker, yaitu chargingnya yang masih support 25 watt doang. Kalah sama A36 dan A56 yang udah pakai 45 watt. Jadi ketika gue colok dari angka 5%, didiamin 30 menit, bisa ngisi baterai 59%. Dan untuk penuhinnya, makan waktu 75 menit. Emang sih, HP ini support fitur wireless charging, tapi better colok kabel aja, biar lebih cepat. Memang harus diakui upgrade terbesar di HP ini ada di bagian chipset karena menggunakan Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ditambah RAM-nya pun naik jadi 12 GB, walaupun memang storage-nya masih mentok di 512 GB, tidak ada opsi 1 TB dan tentu tidak ada slot micro SD. Mungkin kalian bertanya, Bang, RAM 12 GB ini berasa efisien gak sih? menurut gua dibandingin sama Samsung S24 kemarin ketika dipakai buka tutup aplikasi, semuanya yang mirip-mirip aja, berasa mulus-mulus aja, nggak pernah ada kendala. Tapi memang kalau misalkan kalian pakai AI on device, prosesingnya jadi lebih cepat plus lebih efisien. Dan untuk performa gaming sendiri, menurut gua sekarang jauh lebih playable karena vapor chamber coolingnya lebih besar 16%. Ketika gua main MLBB selama 1 jam tanpa casing, ini berasa banget lebih stabil, jarang throttle kayak di S24 kemarin. Dan ketika gue pakai Samsung Dex Plus main Minecraft pun juga suhunya jadi lebih gak panas, otomatis konsumsi baterainya jadi lebih normal, ya sewajarnya. Menarik ya, padahal ukurannya sama kayak S24 kemarin. One UI makin sempurna. Yes, di seri 7 ini nggak cuma icon yang lebih simpel dan minimalis saja, tapi dalam segi kegunaan, satu level naik tahta. Sesimpel kalau misalkan kalian buka aplikasi setting, bingung mau masuk ke opsi yang mana, tinggal ceritain masalah kalian. Tulis aja, mata capek, itu akan ada opsi eye care yang muncul. Sesimpel kalian tulis, bikin layar lebih mulus, opsi refresh rate ditampilin. Jadi menurut gua, attention to detail, naruh AI di aplikasi setting, belum pernah gua temuin di UI Android manapun. Lanjut, dalam segi buka tutup aplikasi, gue nggak tahu ini bisa kelihatan di kamera atau enggak, tapi ketika gue bandingin sama One UI 6 di S24, berasa lebih mulus, berasa lebih fluid, berasa lebih intuitif, jadi kayak lebih mulus, padahal sama-sama pakai 120 Hz. Dan ditambah, ada 2 hal baru yang bikin kalian dapat pengalaman baru di HP Samsung. Pertama, Now Brief. Kalau misalkan kalian pengguna Galaxy Ecosystem, kayak Galaxy Watch ataupun Galaxy Ring, ini akan sangat ngebantu karena sleep score dan energy score langsung kelihatan di bagian bawah. Tapi kalau misalkan kalian nggak pakai keduanya, ya menurut gue bakalan jadi useless sih, karena cuma bisa lihat cuaca dan YouTube Music tok doang. Lanjut, dalam segi Nowbar, ini yang menurut gue bakalan jauh kepake karena kalian bisa lihat live update score, ganti music player, bahkan kalau misalkan lihat timer bisa langsung kelihatan di bawah sini, yang menurut gue sangat handy banget. Walaupun memang sayang banget belum bisa ada third party apps ketika pesen makanan atau pesen ojol, itu nggak ada live update-nya di bawah, harus masuk. Menurut gua kalau misalkan bisa diintegrasin bakalan lebih keren. Terakhir ngomongin soal software update, 2 bulan ini udah terima 2 kali update dan pastinya masih dapat jaminan 7 tahun security patch plus 7 kali OS Android, jadi panjang banget.
Bagian yang paling sedikit di-upgrade ya jelas di bagian kamera. Lihat aja, resolusi dan konfigurasinya sama persis dari Samsung S24, bahkan S23 kemarin. Jadi untuk hasil fotonya ya sebenarnya gue nggak expect apa-apa. Tapi memang karena beda chipset, otomatis beda image signal processing, itu mempengaruhi ke hasil foto yang sekarang menurut gue jadi jauh lebih natural dengan saturasi yang lebih normal, nggak terlalu gonjreng, nggak terlalu vivid, tapi masih mempertahankan kontras yang terang dan definition luas. Walaupun memang perbedaan antara lensa telefoto, primary lens, dan ultrawide masih ada sedikit berbeda, terutama di kondisi low light. Ya, di telefotonya itu berasa banget noise green, wajib nyalain fitur night mode karena memang ada perbedaan aperture. Tapi satu hal yang gua nggak sangka dalam segi perekaman video malah jadi upgrade terbesar dan pasti bakalan kepake banget kalau misalkan kalian adalah professional videographer. Karena kalian bisa record video LOG atau video log, dimana kalian bisa ngerekam warna flat, nanti diwarnain, di editing sesuai preferensi kalian. Menurut gua buat seri regular, jelas ini upgrade yang mantap banget. Belum pakai S25, menurut gue dalam segi kualitas layarnya sama seperti yang bisa kalian harapkan dari S24 sebelumnya. Mungkin kalian bilang, Bang, kan bezelnya lebih tipis. ya iya sih, tapi jujur li ketika gue bandingin sama S24, gak kelihatan bedanya. Karena wajar cuma beda 0,6 mm. Malah yang berasa signifikan ada di bagian bobot yang lebih berasa ringan dan dimensi yang lebih tipis ketimbang S24. Oh ya, ada 3 hal yang gue suka dari seri regular. Pertama, ukuran layarnya itu loh, compact banget. Jadi berasa akrab banget nih. Jempol bisa mencapai ujung kiri kanan, atas bawah dengan sangat-sangat mudah. Kedua, teknologi fingerprint ultrasonicnya ada di penempatan yang tepat dengan performa yang cepat juga. Ketiga, dalam segi always on display karena udah support LTPO 1-120 Hz, jadi bisa tampil full wallpaper kayak gini. Jadi kelihatan tuh kasta flagship dan mid-range-nya. Gak usah minder yang pakai S25 karena dimirip-miripin lagi sama seri A-nya. So guys, intinya 2 bulan terakhir menggunakan Samsung S25, menurut gue ini upgrade-nya gak signifikan. Samsung main aman banget, iya cuma fokus ke penyempurnaan doang. Walaupun memang harus gue akui sih, pindah dari S24 ke S25 ini berasa banget worth it. Karena yang dibayar itu user experience-nya. Dari segi performanya lebih cepat, cooling yang lebih adem, lebih proper dengan ukuran yang sama. Dan baterainya, walaupun masih 4000 mAh, tapi berasa banget lebih awet. Mungkin kalau misalkan kalian tanya, Berarti ya worth it dari S24 ke S25. menurut gua kalau misalkan kalian nggak ada budgetnya, stay aja di S24 karena software supportnya juga udah panjang. Kecuali kalau misalkan kalian adalah user S22, S23, ya silakan, ini upgrade yang sangat-sangat berasa sangat-sangat signifikan juga. Jadi gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan kalian udah pakai S25, jangan lupa juga share keluh kesahnya di bawah supaya yang lagi bingung bisa dapat jawaban pasti. Gue berharap banget dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Thank you guys.